Malam adalah waktu terbaik untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Saat cahaya meredup dan kesibukan selesai, kita akhirnya bisa menoleh ke dalam diri. Hari ini mungkin penuh perjuangan. Ada hal yang membuatmu bangga, ada juga yang membuatmu kecewa. Namun apapun yang terjadi, malam selalu memberi kesempatan baru untuk menutup lembaran lama dan menyiapkan diri menyambut hari berikutnya. Banyak orang tidur hanya dengan tubuh yang lelah, tanpa pernah menenangkan pikirannya lebih dulu. Padahal cara kita mengakhiri hari akan memengaruhi cara kita memulai hari esok. Pikiran yang penuh sesal dan amarah hanya akan melahirkan hari yang berat, sedangkan pikiran yang tenang dan bersyukur akan membangun kekuatan baru untuk menghadapi esok. Karena malam adalah momen penting untuk memprogram ulang diri, agar kita tidak terjebak menjadi orang yang sama, agar besok kita bisa melangkah dengan energi yang lebih baik. Channel Arif Arsya ada di sini untuk menemanimu dalam perjalanan itu. Setiap video di sini dibuat untuk memberi dorongan kecil yang bisa membuat hidupmu berubah perlahan. Karena perubahan tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari langkah kecil yang konsisten. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan tanda suka dan berlangganan agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan sederhana yang bisa memperkuat jiwamu setiap hari. Sekarang, izinkan dirimu tenang. Tarik napas perlahan, rasakan tubuhmu mulai rileks, dan biarkan hatimu siap menerima setiap kata yang akan datang. Malam ini adalah waktumu untuk berdamai dengan diri sendiri, mengucap syukur atas yang masih ada, dan menanamkan keyakinan baru dalam pikiranmu. Karena besok, kamu bukan lagi orang yang sama seperti hari ini. Besok kamu bisa lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Malam ini perjalanan itu kita mulai bersama. Poin 1. Menutup hari. Hari ini sudah selesai. Semua yang kamu lakukan sejak pagi sampai malam ini sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Tidak ada yang bisa kamu ubah lagi. Yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah menutup hari dengan tenang, tanpa membawa beban yang tidak perlu ke dalam tidurmu. Setiap orang pasti mengalami hari yang campur aduk. Ada hal yang membuatmu senang, ada juga yang membuatmu kecewa. Ada tugas yang berhasil kamu selesaikan, ada juga yang tertunda. Itu wajar. Tidak ada hari yang sempurna, dan tidak ada manusia yang mampu mengendalikan semuanya. Karena itu, menutup hari berarti menerima kenyataan bahwa apapun yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kamu tidak perlu terus mengulangnya di kepalamu. Cobalah untuk melihat hari ini sebagai latihan. Apapun yang kurang, jadikan bahan belajar. Apapun yang baik, jadikan alasan untuk bersyukur. Kamu tidak perlu menolak pengalaman yang datang, meski itu tidak sesuai harapanmu. Jika kamu salah, akui saja tanpa menyalahkan diri berlebihan. Jika kamu benar, jangan sampai membuatmu lengah. Semua itu hanya bagian dari proses untuk menjadikanmu lebih matang. Malam adalah waktu untuk berhenti. Saat tubuhmu butuh istirahat, pikiranmu juga butuh berhenti bekerja. Jangan membawa pikiran yang mengganggu sampai ke tempat tidurmu. Jika ada orang yang menyakitimu, biarkan saja berhenti malam ini. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, simpan untuk esok hari. Kamu tidak akan bisa tidur nyenyak jika terus mengulang hal yang sama di kepalamu. Katakan dalam hati, hari ini sudah selesai. Aku menerima semuanya, apapun hasilnya. Aku tidak ingin membawa amarah, penyesalan, atau rasa cemas ke dalam tidurku. Aku berhak beristirahat. Aku butuh kekuatan baru untuk besok. Dengan menutup hari seperti ini, kamu sedang melatih dirimu untuk lebih seimbang. Kamu belajar untuk tidak menggantungkan perasaan pada hal-hal yang sudah lewat. Kamu belajar melepaskan, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tahu hidup ini akan terus berjalan. Ingatlah, besok adalah halaman baru. Kamu akan diberi kesempatan lain untuk memperbaiki diri, untuk mencoba lagi, dan untuk hidup lebih baik. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau kamu benar-benar menutup hari ini dengan tenang. Jadi, lepaskan, terima, dan istirahatlah. Poin 2. Refleksi singkat.
Setelah menutup hari, langkah berikutnya adalah refleksi singkat. Refleksi berarti melihat kembali perjalanan hari ini, bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk menyadari apa saja yang sebenarnya sudah kamu lakukan. Banyak orang melewati hari tanpa pernah berhenti sejenak untuk mengevaluasi. Akibatnya, kesalahan yang sama terulang, dan hal baik yang mereka lakukan seringkali tidak pernah mereka hargai. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa hal kebaikan yang sudah aku lakukan hari ini? Jangan remehkan jawaban kecil. Bisa jadi kamu berhasil menahan emosi ketika ada masalah, atau kamu menyelesaikan pekerjaan meski terasa berat, atau kamu sekadar membantu orang lain dengan hal sederhana. Semua itu tetap berarti. Dengan mengingat hal-hal kecil seperti ini, kamu sedang melatih otakmu untuk menghargai dirimu sendiri, bukan hanya fokus pada kekurangan. Setelah itu, akui juga hal yang kurang baik. Mungkin ada keputusan yang salah, perkataan yang melukai orang lain, atau sikap yang membuatmu menyesal. Catat di pikiranmu, tetapi jangan menyalahkan diri secara berlebihan. Cukup katakan pada dirimu, hari ini aku belum sempurna, tapi aku belajar. Aku bisa memperbaikinya besok. Cara ini akan membuatmu lebih ringan, karena kamu tidak sedang menghukum diri sendiri, tapi memberi kesempatan untuk berkembang. Refleksi singkat ini penting, karena tanpa sadar, pikiranmu seringkali hanya menyimpan kejadian buruk. Kamu lebih mudah mengingat kesalahan dibanding keberhasilan. Dengan refleksi, kamu menyeimbangkan ingatan itu. Kamu memberi ruang bagi hal baik untuk tetap hidup dalam pikiranmu, sekaligus menjadikan kesalahan sebagai pengingat, bukan sebagai beban. Lakukan refleksi ini dengan sederhana. Kamu bisa menyebutkan 3 hal baik dan 3 hal yang ingin kamu perbaiki. Tidak perlu panjang, cukup jelas dan jujur pada dirimu sendiri. Jika dilakukan setiap malam, refleksi ini akan membentuk kebiasaan baru. Kamu jadi lebih sadar, lebih tenang dan lebih terarah. Malam adalah waktu terbaik untuk jujur pada diri sendiri. Tidak ada orang lain yang menilai, tidak ada yang mengganggu, hanya kamu dan pikiranmu. Manfaatkan momen ini untuk melihat dirimu apa adanya. Karena semakin kamu mengenali dirimu, semakin mudah bagimu untuk berubah menjadi lebih baik. Poin 3. Syukur malam. Setelah melakukan refleksi, langkah berikutnya adalah bersyukur. Bersyukur di malam hari sangat penting, karena inilah cara paling sederhana untuk menutup hari dengan pikiran positif. Banyak orang tidur dengan membawa rasa marah, cemas, atau kecewa. Padahal, jika mereka mau meluangkan sedikit waktu untuk bersyukur, perasaan itu bisa berubah menjadi lebih ringan. Syukur bukan berarti hidupmu harus selalu sempurna. Syukur berarti kamu mau mengakui bahwa masih ada hal-hal baik yang kamu terima hari ini, sekecil apapun itu. Tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama, dan kenyataan bahwa kamu masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, melihat, atau sekadar merasakan hangatnya tempat tidurmu, itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk berterima kasih. Mulailah dengan hal sederhana. Katakan dalam hati, "Ya Tuhan, terima kasih karena aku masih diberi hidup hari ini." Itu sudah cukup. Lalu, tambahkan 2 hal lain yang membuatmu merasa bersyukur. Mungkin kamu bersyukur karena masih punya pekerjaan meski tidak sempurna. Mungkin kamu bersyukur karena masih ada keluarga atau teman yang menemanimu. Atau mungkin kamu hanya bersyukur karena tubuhmu masih mampu berjalan, bernapas, dan beristirahat. Jangan meremehkan hal-hal kecil ini. Justru hal kecil yang sering kali membuat hidupmu tetap berjalan. Air yang kamu minum, makanan yang kamu makan, atap yang melindungimu, atau bahkan waktu istirahat yang bisa kamu nikmati, semua itu tidak selalu dimiliki oleh orang lain. Jika kamu mulai melatih dirimu untuk menyadari hal ini setiap malam, perlahan, pikiranmu akan terbiasa melihat sisi positif dalam hidup. Syukur juga bisa mengubah cara otakmu memandang masalah. Jika kamu hanya fokus pada kekurangan, masalahmu akan terasa semakin berat. Tapi jika kamu bisa menemukan sesuatu untuk disyukuri, masalah itu akan terlihat lebih kecil dibanding kebaikan yang masih kamu miliki. Ini bukan soal mengabaikan masalah, tapi soal melatih pikiran agar tidak buta terhadap kebaikan yang ada di sekitarmu. Lakukan syukur malam dengan cara sederhana. Sebutkan minimal 3 hal setiap malam. Jangan terlalu memaksa mencari hal yang besar. Justru dengan membiasakan diri menemukan hal-hal kecil,
kamu akan melatih otakmu untuk lebih peka. Lama-lama, kamu akan sadar bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada sesuatu yang layak dihargai. Katakan pada dirimu, aku bersyukur atas hari ini. Aku bersyukur atas hal kecil yang masih bisa aku nikmati. Aku bersyukur karena masih ada kesempatan untuk mencoba lagi besok. Kalimat sederhana seperti ini akan memberi rasa damai, karena kamu menutup hari dengan kesadaran bahwa hidupmu tetap berarti. Banyak penelitian juga membuktikan bahwa orang yang rutin bersyukur setiap malam tidur lebih nyenyak, lebih jarang merasa cemas, dan bangun dengan suasana hati yang lebih baik. Jadi, kebiasaan bersyukur ini bukan hanya soal spiritual atau perasaan, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisikmu. Syukur malam adalah cara untuk meneguhkan dirimu. Dengan bersyukur, kamu sedang berkata pada hidup, aku siap menerima hari ini apa adanya, dan aku siap melangkah ke hari berikutnya dengan hati yang lebih ringan. Dan itulah tujuan sebenarnya, membuat hatimu lebih tenang, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu mampu melihat apa yang masih kamu miliki. Poin 4. Afirmasi diri. Setelah menutup hari dan bersyukur, langkah berikutnya adalah memberikan afirmasi pada diri sendiri. Afirmasi adalah kalimat yang kamu ucapkan secara sadar untuk menanamkan keyakinan baru di dalam pikiranmu. Ini penting karena otak manusia seringkali dipenuhi kalimat negatif. Aku gagal. Aku tidak cukup baik. Aku tidak akan bisa berubah. Jika pikiran ini terus berulang, kamu akan percaya bahwa itu kenyataan, padahal sebenarnya hanya kebiasaan berpikir. Dengan afirmasi, kamu melawan kebiasaan itu. Kamu mengganti kalimat negatif dengan kalimat yang membangun. Jangan tunggu sampai kamu merasa percaya diri dulu baru mengucapkan afirmasi. Karena justru kebiasaan mengucapkannya setiap malam yang akan membentuk keyakinan baru. Otak tidak bisa membedakan antara kenyataan dan sugesti yang diulang terus-menerus. Semakin sering kamu mengulang afirmasi, semakin kuat ia tertanam di bawah sadarmu. Mulailah dengan kalimat sederhana. Katakan pada dirimu, aku berhak menjadi pribadi yang lebih baik. Aku sedang belajar, dan setiap hari aku bertumbuh. Aku bisa memperbaiki kesalahan tanpa harus membenci diriku sendiri. Aku pantas bahagia dan pantas damai dengan hidupku. Kalimat ini mungkin terdengar biasa, tapi pengaruhnya besar. Jika kamu mengulanginya setiap malam, perlahan kamu akan merasa berbeda. Pikiranmu akan lebih ringan, hatimu lebih tenang, dan kepercayaan dirimu akan meningkat. Afirmasi juga harus jelas dan positif. Jangan gunakan kata-kata yang bernada negatif. Misalnya jangan katakan, aku tidak lemah. Gantilah dengan aku kuat. Otak akan lebih mudah menangkap kalimat yang lugas dan langsung. Hindari kalimat yang berbelit. Semakin sederhana afirmasi, semakin cepat ia tertanam. Konsistensi lebih penting daripada panjangnya afirmasi. Tidak perlu menulis puluhan kalimat setiap malam. Pilih 3 atau 5 kalimat yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Lalu ulangi setiap malam sebelum tidur. Bisa kamu ucapkan dalam hati atau dengan suara pelan. Yang penting, ucapkan dengan kesadaran, bukan hanya sekadar membaca. Rasakan arti dari setiap kalimat itu. Afirmasi bukan sihir yang langsung mengubah hidupmu dalam semalam, tapi dengan mengulanginya secara konsisten, pikiranmu akan perlahan terbiasa menerima keyakinan baru. Jika selama ini kamu terbiasa mengisi kepalamu dengan keraguan, maka afirmasi adalah cara untuk mengisi kepalamu dengan kepercayaan. Bayangkan seperti mengisi sebuah wadah. Kalau setiap hari kamu menuangkan kata-kata negatif, wadah itu akan penuh dengan hal-hal yang melemahkanmu. Tapi jika setiap malam kamu menuangkan kata-kata positif, lama-lama wadah itu akan berubah isinya. Hidupmu akan mengikuti isi pikiranmu. Katakan dalam hati, aku sedang berubah. Aku bukan lagi orang yang sama. Besok aku akan melangkah dengan keyakinan baru. Ucapkan ini dengan tenang, ulangi beberapa kali, dan biarkan kata-kata itu tertanam di bawah sadar sebelum kamu tidur. Afirmasi adalah bentuk tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak bisa selalu mengendalikan apa yang orang lain katakan padamu, tapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu katakan pada dirimu. Dan apa yang kamu katakan pada dirimu, itulah yang akan menentukan siapa kamu besok. Poin 5. Visualisasi diri baru. Setelah melakukan afirmasi diri, langkah berikutnya adalah membangun gambaran mental yang jelas tentang siapa diri Anda yang ingin Anda ciptakan. Visualisasi bukan sekadar membayangkan sesuatu yang indah,
tetapi sebuah latihan mental yang mengarahkan pikiran Anda agar terbiasa melihat kemungkinan baru dalam diri sendiri. Banyak orang gagal berubah bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar membayangkan versi terbaik dari diri mereka. Pikiran mereka masih terus terikat pada gambaran lama yang sama, kebiasaan lama yang sama, dan batasan lama yang sama. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk membayangkan diri Anda di masa depan. Bayangkan versi diri yang lebih tenang, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih produktif, atau apapun yang Anda inginkan. Jangan hanya sekadar membayangkan hasil akhirnya, tapi juga bayangkan prosesnya. Jika Anda ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, bayangkan diri Anda bangun pagi dengan penuh semangat, melakukan aktivitas tanpa menunda-nunda, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jika Anda ingin lebih sabar, bayangkan bagaimana Anda menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin, berbicara dengan tenang, dan tetap menjaga sikap. Semakin jelas gambaran yang Anda buat, semakin besar dampaknya pada pikiran bawah sadar Anda. Visualisasi ini bekerja karena otak Anda tidak bisa sepenuhnya membedakan antara sesuatu yang nyata dan sesuatu yang dibayangkan dengan kuat dan detail. Itulah sebabnya atlet profesional, pebisnis sukses, hingga orang-orang yang berpengaruh dalam berbagai bidang sering menggunakan visualisasi sebagai latihan harian mereka. Mereka membayangkan kemenangan, keberhasilan, atau pencapaian mereka berulang kali, hingga tubuh dan pikiran mereka terasa sudah terbiasa melakukannya. Anda pun bisa melakukan hal yang sama untuk membangun diri baru yang lebih baik setiap hari. Dalam proses ini, jangan merasa terbatas. Bayangkan diri Anda dengan kualitas terbaik, tanpa ragu dan tanpa takut terlihat berlebihan. Pikiran Anda adalah tempat latihan sebelum kenyataan. Jika Anda berani membayangkan diri yang besar, Anda akan memberi ruang bagi diri Anda untuk benar-benar berkembang ke arah tersebut. Jangan batasi diri Anda hanya pada apa yang selama ini Anda anggap realistis. Ingatlah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk bermimpi lebih besar. Namun, visualisasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan keyakinan. Maka saat Anda membayangkan diri baru itu, sertakan rasa percaya diri bahwa itu mungkin untuk Anda. Katakan dalam hati, "Aku bisa mencapainya. Aku sedang bergerak ke arah itu." Jangan biarkan keraguan ikut hadir di dalam gambaran Anda. Jika muncul keraguan, ingatkan diri Anda bahwa Anda sedang berlatih. Tidak masalah jika saat ini belum sesuai kenyataan, yang penting pikiran Anda terus dilatih untuk terbiasa dengan gambaran baru tersebut. Lakukan visualisasi ini setiap malam. Biarkan menjadi kebiasaan kecil yang konsisten. Tidak perlu terlalu lama, cukup 5-10 menit sebelum tidur. Pastikan Anda dalam keadaan tenang, lampu redup, tubuh rileks, lalu pejamkan mata dan bangun gambaran tersebut dengan jelas. Anda bisa menambahkan detail suara, warna, suasana, bahkan perasaan yang menyertai gambaran itu. Misalnya, jika Anda membayangkan diri Anda yang lebih berani berbicara di depan orang banyak, bayangkan bagaimana suara Anda terdengar tegas. Bagaimana orang-orang menatap Anda dengan penuh perhatian. Embifadam ini peristawa muncul di dalam diri Anda setelah selesai. Semakin sering Anda melatih diri dengan cara ini, semakin kuat pula gambaran baru tersebut tertanam di alam bawah sadar Anda. Lama-kelamaan, pikiran Anda akan mulai mengarahkan tindakan sehari-hari agar sejalan dengan gambaran tersebut. Anda akan mulai menemukan kebiasaan baru, cara berpikir baru, dan bahkan peluang baru yang sesuai dengan diri yang Anda visualisasikan. Itulah kekuatan dari memprogram ulang pikiran. Visualisasi diri baru ini adalah cara Anda untuk meninggalkan versi lama yang tidak lagi bermanfaat dan menyambut versi baru yang lebih baik. Ingat, setiap malam Anda memiliki kesempatan untuk memutuskan siapa diri Anda esok hari. Jangan sia-siakan waktu sebelum tidur hanya untuk mengulang pikiran yang sama. Gunakan momen itu untuk menanamkan gambaran baru, sehingga setiap pagi Anda bangun dengan arah yang lebih jelas untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Poin 6. Doa penutup. Setelah semua langkah dilakukan, menutup hari, refleksi singkat, bersyukur, afirmasi diri, dan visualisasi diri baru, tibalah saatnya menutup malam dengan doa. Doa adalah bentuk penyerahan diri. Ia bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, melainkan sebuah sikap hati. Doa menenangkan pikiran, meredakan rasa cemas, sekaligus memberi keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang selalu mendengar dan memelihara hidup kita. Dengan doa, Anda tidak hanya menutup malam, tetapi juga membuka pintu harapan untuk hari esok yang lebih baik. Doa penutup malam tidak harus panjang atau rumit. Yang terpenting adalah ketulusan hati.
Katakan pada Tuhan apa yang benar-benar Anda rasakan. Jika hari ini Anda merasa lelah, ucapkan itu. Jika Anda merasa gagal, sampaikan dengan jujur. Jika Anda merasa bahagia, katakan terima kasih. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata indah. Ia hanya membutuhkan hati yang jujur. Dengan kejujuran itu, doa Anda akan menjadi lebih bermakna karena Anda berbicara dari kedalaman diri, bukan sekadar mengulang kalimat hafalan. Isi doa bisa sederhana, misalnya meminta ampun atas kesalahan hari ini, meminta kekuatan untuk memperbaiki diri esok hari, dan meminta perlindungan sepanjang tidur malam. Tidak ada yang salah dalam berdoa dengan bahasa Anda sendiri, karena inti doa adalah komunikasi personal. Ketika Anda berkata, "Ya Tuhan, jagalah aku malam ini. Bimbing aku agar besok aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik." Itu sudah cukup untuk menenangkan hati. Tidak perlu terlalu banyak kata, karena doa sejati selalu sederhana. Doa penutup juga berfungsi sebagai penanda bahwa hari Anda selesai. Ini membantu pikiran Anda untuk benar-benar beristirahat, tanpa membawa beban yang tidak perlu ke dalam tidur. Banyak orang yang sulit tidur karena pikirannya masih sibuk memikirkan kesalahan, penyesalan, atau kekhawatiran. Dengan doa, Anda menaruh semua beban itu di tangan Tuhan. Anda mengatakan pada diri sendiri, "Sekarang aku serahkan semuanya. Tugas hari ini sudah selesai. Besok adalah kesempatan baru." Cara ini membuat tidur Anda lebih tenang dan berkualitas. Selain itu, doa malam juga melatih kerendahan hati. Dengan berdoa, Anda mengakui bahwa Anda tidak bisa mengendalikan segalanya. Ada hal-hal yang berada di luar kekuatan Anda, dan itu bukan kegagalan, melainkan kenyataan. Doa membantu Anda menerima kenyataan itu dengan lapang dada, tanpa kehilangan semangat untuk terus berusaha. Dengan doa, Anda belajar seimbang antara bekerja keras dan berserah diri. Inilah keseimbangan yang membuat hidup lebih ringan dijalani. Jangan lupa, doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang mengucapkan terima kasih. Banyak orang berdoa hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu, tetapi lupa berterima kasih atas apa yang sudah dimiliki. Saat menutup malam, ucapkan terima kasih karena masih diberi kesempatan hidup hari ini. Ucapkan terima kasih atas hal-hal sederhana. Udara yang Anda hirup, makanan yang Anda makan, orang-orang yang hadir dalam hidup Anda, bahkan rasa lelah yang menandakan Anda sudah berusaha. Ketika doa Anda dipenuhi rasa syukur, hati Anda akan jauh lebih tenang. Jadikan doa penutup ini sebagai kebiasaan setiap malam. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, konsistensi adalah kunci. Semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat dampaknya terhadap pikiran dan hati Anda. Jangan menunggu momen spesial untuk berdoa, karena setiap malam adalah kesempatan untuk memperbarui diri. Dengan doa, Anda menutup satu bab dan siap membuka bab baru keesokan harinya. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa doa Anda sia-sia. Sekalipun tidak langsung terlihat hasilnya, doa memiliki cara tersendiri untuk bekerja dalam hidup Anda. Kadang, doa memberi ketenangan batin. Kadang, doa membuka jalan baru yang tidak Anda duga. Kadang pula doa menguatkan Anda untuk menghadapi situasi yang sulit. Yang jelas, doa selalu meninggalkan sesuatu yang baik bagi diri Anda. Itulah mengapa doa penutup malam sangat penting dalam proses memprogram ulang pikiran, yang melengkap seluruh rangkaian latihan yang Anda lakukan. Jika afirmasi dan visualisasi mengisi pikiran Anda dengan arah baru, maka doa memberi fondasi spiritual yang kokoh untuk menopang semua perubahan itu. Dengan doa, Anda tidak merasa sendirian dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih baik. Anda merasa ditemani, dipandu, dan dilindungi. Setelah doa diucapkan, biarkan hati Anda rileks sepenuhnya. Tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Biarkan tubuh Anda beristirahat dengan tenang, karena tugas hari ini sudah selesai. Esok adalah hari baru, dan Anda siap menjalaninya dengan versi diri yang lebih baik. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk menata ulang hidup. Banyak orang berpikir bahwa perubahan hanya bisa terjadi lewat momen besar, padahal kuncinya sering ada pada hal-hal sederhana yang kita lakukan secara konsisten. Menutup hari dengan kesadaran, melakukan refleksi singkat, bersyukur, mengucapkan afirmasi, membangun visualisasi diri baru, dan menutupnya dengan doa. Semua itu tampak kecil, tapi justru inilah fondasi yang akan membentuk diri Anda di masa depan. Jika setiap malam Anda melatih langkah-langkah ini, perlahan-lahan pikiran Anda akan terbiasa mengarah ke hal yang positif. Anda tidak lagi terjebak pada rasa bersalah atau kegagalan masa lalu, karena setiap malam Anda menutupnya dengan doa dan rasa syukur. Anda tidak lagi terombang-ambing oleh kebiasaan lama, karena setiap malam Anda mengarahkan pikiran ke gambaran diri yang baru,
Dan yang terpenting, Anda bangun di pagi hari dengan energi yang berbeda, lebih tenang, lebih yakin, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Ingat, perubahan besar tidak pernah terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Apa yang Anda lakukan setiap malam akan membentuk siapa Anda di siang hari. Jika Anda konsisten, dalam beberapa bulan ke depan Anda akan melihat perbedaan nyata pada diri Anda. Mungkin cara berpikir Anda lebih jernih, sikap Anda lebih sabar, atau semangat Anda lebih kuat. Semua itu lahir dari disiplin kecil yang Anda latih setiap malam sebelum tidur. Jangan biarkan hari-hari Anda berakhir begitu saja tanpa arah. Gunakan waktu malam untuk mengatur ulang pikiran, membersihkan hati, dan menanamkan tujuan baru. Dengan begitu, guys, Anda tidak akan menjadi orang yang sama dari hari ke hari. Anda akan terus berkembang, terus belajar, dan terus tumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk ketinggalkan like bagian kepada teman-teman Anda. Dan tekan tombol berlangganan untuk mendukung channel Arif Arsyah. Karena di sini, kita akan terus belajar bersama tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga malam Anda penuh dengan ketenangan, rasa syukur, dan doa yang tulus. Selamat beristirahat dan persiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik esok hari.